Berjumpa lagi dalam channel Engelbertus Kuku Widijatmoko. Kali ini kita masuk dalam bagian irisan pemikiran bersama Engelbertus Kuku Widijatmoko, sarjana hukum, gelar MPD, gelar dosen. Oke. Ya, jumpa kembali melanjutkan pembicaraan formulasi perjumpaan pemikiran dari Emil Durkheim, Karl Marx, dan Weber. Pada tayangan ini kelanjutannya adalah kita lebih dalam, yaitu irisan pemikiran. Bagaimana irisan pemikiran ketiga tokoh ini? Mari kita lihat pembicaraan selanjutnya. Mencet dulu ruang kosong. Ya Mas, guys. Ya, kita akan mencari irisan pemikirannya dari Emil Durkheim, Karl Marx, dan Weber. Mencari titik temu dari yang mereka temukan. Apa yang menjadi irisan? Di bagian mananya? Nah, oke. Kali Irisan. ini antara Emil Durkheim dan Karl Marx. Karl Marx, ya. Kita lihat Emil Durkheim. Tadi sebelumnya kita sudah bahas bahwa Emil Durkheim ada beberapa gagasannya, ada fakta sosial, ada bunuh diri, dan ada solidaritas. Maka dari Emil Durkheim ini, solidaritas sosial lah yang mau kita pakai sebagai pintu masuk menemukan irisan pemikiran. Ya, ada solidaritas mekanik, ada solidaritas organik. Ya, organik. Sebelumnya mekanik itu ada unsur faktor kebersamaan yang mengikat, yang menggerakkan. Sementara solidaritas organik adalah nilai individu yang menggerakkan. Ada perbedaan-perbedaan, ada faktor pembeda. Lalu bagaimana dengan Karl Marx? Ya, Karl Marx ini pikirannya yang kita ambil adalah kelas sosial. Bahwa menurut Karl Marx ada kelas sosial dari dalam masyarakat, ada kelas borjuis dan ada kelas proletar. Di mana kelas borjuis adalah orang-orang yang jumlahnya kecil namun menguasai alat produksi, sementara kelas proletar adalah orang-orang dengan jumlah yang sangat besar tapi tidak memiliki tidak menguasai modal sosial. Maka bagaimana irisan keduanya? Di manakah? Nah, ya. Ternyata irisan dari kedua pemikiran ini adalah, pertama, kelas sosial mencerminkan solidaritas. Jadi untuk tahu jenis solidaritasnya, maka kita bertanya, kelas sosialnya di mana? Kelas sosialnya apa? Atau kelas sosialnya apa? Maka kita akan bisa melihat jenis atau tipe solidaritas. Lalu yang kedua, kelas sosial membentuk solidaritas. Bahwa kelas borjuis ini membentuk solidaritas dengan ciri khas sendiri. Demikian juga kelas proletar membentuk solidaritas. Ya. Ini masing-masing. Hanya sekarang pertanyaan lebih dalam lagi, kelas sosial apa, maka jenis solidaritas seperti apa. Seandainya kelas borjuis, maka solidaritasnya adalah solidaritas organik. Sementara kalau kelas proletar, maka solidaritasnya adalah solidaritas mekanik. Lalu yang ketiga, perjumpaan atau irisannya adalah solidaritas merupakan potret identitas. Solidaritas itu merupakan potret identitas. Jadi menjadi sebuah identitas dari tiap-tiap kelas. Kelas borjuis, potret solidaritasnya begini. Kelas proletar, potret solidaritasnya begini. Tuh. Lalu kita lanjut. Gimana irisannya Karl Marx dan Weber? Ya.
kita kembali bahwa kelas sosial merupakan brand dari pemikiran Karl Marx. Ada kelas borjuis, ada kelas proletar. Tiap-tiap kelas dengan kekhasan masing-masing. Demikian juga Weber dengan tindakan sosial. Bahwa tindakan sosial individu ternyata punya makna subjektif, punya kepentingan subjektif yang hanya subjektif itu sendiri yang paham. Ada 4 tindakan sosial, ada rasional instrumental, rasional nilai, afeksi, dan tradisional. Nah, dari keduanya ini muncullah, ketemulah irisannya. Kelas borjuis, tindakannya lebih instrumen, tujuan saya ya, belas nilai punya demi nilai status prestis. Kalau kelas proletar afeksi, tradisional ya, sehingga dari irisan pemikiran ini muncul 3 formulasi perjumpaan pemikirannya. Adalah 1, bahwa tindakan sosial berbasis kelas sosial. Jadi tindakan sosial individu itu berpondasikan kelas sosialnya. Saya kelas sosialnya apa, maka saya melakukan tindakan. Basisnya. Yang kedua, tindakan sosial demi kelas sosial. Demi itu artinya ya demi kelompok ini, demi kelompok, demi kelas sosial saya, bukan untuk kelas sosial yang lain ya. Lalu yang ketiga, tindakan sosial sesuai dengan kelas. Kelasnya borjuis, maka kelasnya ya sesuai dengan borju. Kelas proletar, tindakannya sesuai dengan kelas. Itulah perjumpaan yang ditemukan dalam diri Karl Marx dan Weber. Nah, sekarang kita masuk berikutnya. Weber ketemu lah Emil Durkheim dan Weber. Emil Durkheim tentang solidaritas, yaitu mekanik dan organik. Weber adalah tindakan sosial dengan rasional instrumen, rasional nilai, afeksi, dan tradisional. Di mana irisannya? Bagaimana perjumpaannya? Di sini. Ya. Bahwa tindakan sosial menentukan solidaritas. Mana ada salahnya ini ya? Ya. Tindakan sosial menentukan solidaritas. Artinya bagaimana tindakan ini tercermin dari sini. Solidaritas mekanik ini ada afeksinya. Mekanik juga ada nilai tradisionalnya. Organik instrumen, tujuan saya, bukan tujuan kamu, tujuan kami, tujuan kita tidak ada. Dan nilai. Nah, solidaritas ini mengatur tindakan. Solidaritasnya mekanik, maka tindakannya adalah tindakan spiritual mekanik. Solidaritasnya organik, maka tindakannya pun berspiritualitas, kan organik. Sehingga dari sini ketemulah perjumpaannya antara Emil Durkheim dan Weber. Tindakan menentukan solidaritas, solidaritas mengatur tindakan. Itu. Nah, sekarang dari kesemuanya ini, 3 tokoh ini, Emil Durkheim, Karl Marx, dan Weber, masing-masing berbasiskan pada 1, Emil Durkheim fakta sosial, ya. Lalu juga Karl Marx adalah tentang kelas sosial, Weber adalah tindakan sosial. Dari sini ditemukanlah
bahwa individu-individu melakukan tindakan sosial dipengaruhi oleh fakta sosial demi mencapai kelas sosial dalam masyarakat. Ya, sekali lagi bahwa ditemukanlah irisannya, ditemukanlah formulasi perjumpaan pemikiran antara Emil Durkheim, Karl Marx, Weber, yaitu bahwa individu melakukan sesuatu itu dipengaruhi oleh fakta sosial, hal-hal di luar dirinya, demi mencapai kelas sosial, mau kelas borju atau kelas proletar dalam masyarakat. Itu sekian dari saya untuk gagasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Banyak hal, sisi-sisi yang perlu dikritisi, didiskusikan. Terima kasih. Jumpa lagi, salam sehat.